informasi terkait Information System Strategy, Management, and Acquisition. Saat ini kita akan membahas tentang Information System and the Design of Work. Apa saja yang akan kita bahas? Sementara itu kita akan membahas tentang desain kerangka kerja. Apa yang dimaksud dengan desain kerangka kerja? Kerangka sederhana dapat digunakan untuk menilai seberapa penting teknologi dapat mempengaruhi kerja. Kerangka kerja ini berguna sebagai kunci dalam merancang karakteristik pekerjaan dengan mengajukan beberapa kata kunci atau pertanyaan kunci, yaitu pekerjaan apa yang akan dilakukan, siapa yang akan melakukan pekerjaan itu, di mana pekerjaan tersebut akan dilakukan, kapan pekerjaan akan dilakukan, dan bagaimana IT dapat meningkatkan efektivitas pekerja melalui pekerjaannya. IT dapat membantu dalam memfasilitasi komunikasi seperti email, intranet, pesan singkat, voice over VoIP atau video conference, dan file transfer. Sementara IT untuk dapat memfasilitasi kolaborasi juga dapat dilakukan dengan cara melakukan kolaborasi perusahaan-perusahaan kecil yang bertindak besar dan berkembang dengan baik untuk menghadapi kondisi saat ini. Bagaimana teknologi informasi mendukung komunikasi dan kolaborasi? Hal ini seperti jaringan sosial, sebuah layanan yang berbasis web yang memungkinkan anggota penggunanya untuk membuat profil sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada juga dunia virtual, ada web blog atau blog, kemudian wiki, dan groupware. Terdapat 3 cara baru dalam IT untuk mengubah kehidupan seorang karyawan. Di pertama, dengan membuat tipe baru dalam kerja, implementasi IT seringkali memunculkan jenis-jenis pekerjaan baru yang belum ada sebelumnya. Efisiensi memang menjadi tujuan, namun bukan berarti jumlah pekerja serta-merta akan menurun. 2, dengan menciptakan cara-cara baru untuk melakukan pekerjaan tradisional, di mana implementasi IT mengubah proses bisnis, banyak proses paper-based yang diganti dengan digital-based, kemudian terutama saat ini banyak yang dijembatani dengan mobile app-based. Dengan menghadirkan tantangan baru pada pengelolaan sumber daya dengan penggunaan IT, pengelolaan sumber daya menjadi lebih terintegrasi, terlacak, dan cepat ekstraksi data dan aksesnya jika diperlukan pencarian. Bagaimana teknologi informasi dapat merubah di mana dan siapa yang bekerja? Di antaranya, telekomunikating dan kerja mobile di sini didefinisikan sebagai istilah telekomunikasi serta mobile yang sering kali dipakai untuk menjelaskan pengaturan kerja yang fleksibel. Bagaimana teknologi informasi dapat merubah di mana dan siapa yang bekerja? Isu-isu manajerial pada kerja remote diantaranya adalah evaluasi dan supervisi terhadap pekerja remote yang berbeda dari pekerja biasa. Kedua, keamanan sistem maupun data perusahaan karena biasanya pekerja remote membawa peralatan kerjanya sendiri. Sementara aktivitas yang memerlukan kehadiran sang pekerja di kantor cukup diminimalisasi. Bagaimana dengan tim virtual? Tim virtual bekerja didefinisikan sebagai 2 atau 2 orang lebih yang bekerja secara interdependen dengan akuntabilitas bersama untuk mencapai tujuan bersama. Tidak bekerja di tempat yang sama dan atau pada saat yang sama, serta harus menggunakan teknologi komunikasi elektronik untuk berkomunikasi dan mengkoordinasikan kinerja mereka. Kesimpulannya, sebuah struktur dapat memungkinkan seorang individu bekerja dalam setiap organisasi dan di mana saja organisasi itu berada. Internet dan intranet perusahaan menciptakan kesempatan bagi individu untuk mereka bekerja dan mengakses komputer dari mana saja. Struktur organisasi virtual adalah sebuah jaringan, sementara proses bisnis organisasi virtual biasanya dijalankan melalui sebuah web portal. Sukses di sebuah organisasi virtual adalah jumlah kolaborasi yang terjadi di antara para individunya. Demikian, terima kasih.